kita menciptakan aplikasi yang bisa mempermudah sekalipun kita tidak harus bertatapan muka langsung dengan orang yang kita tuju. Kita kembangkan aplikasi ini dan aplikasi ini saya beri nama si Ladies. Jadi kalau ini berhasil Pak As, ini visi ke-6 yang ya saya pikir ini akan mendukung akan mendukung tentunya visi Bapak Bupati misi keempat dari Pak Bupati ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Suara NATO, berjumpa lagi dengan saya Andrika Hasan. Kali ini di ruang podcast kita telah kedatangan bintang tamu. Beliau adalah asisten 3 Administrasi Umum Setda Bolsel Bulamongondo Selatan, yaitu Bapak Rikson Paputungan SPD MPD. Pak Rikson, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, belum berkurang satu apapun. Alhamdulillah, itu yang paling penting, kesehatan Pak. Sahabat podcast Suara NATO, mengawali perbincangan saya kali ini, saya ingin mengawali perbincangan dengan Bapak Asisten 3 Pak Rikson Paputungan. Kira-kira Asisten 3 ini tugasnya membidangi apa saja Pak? Baik, jadi di keasistenan 3 ini membawahi beberapa OPD. Ya, di antaranya yaitu keuangan, kepegawaian, kemudian pengawasan di inspektorat, kemudian bagian umum, bagian organisasi kepegawaian, BKPSDM Pak ya? Ya, BKPSDM, kemudian organisasi kepegawaian di Orpek, kemudian satu di bagian tata usaha pimpinan. Jadi ada beberapa OPD Pak itu? Ada beberapa OPD yang ada di bawah keasistenan 3. Kemudian terkait dengan apa saja Pak terkait dengan program pelayanan untuk masyarakat itu Pak? Untuk pelayanan kepada masyarakat ini banyak ya yang dibawa beberapa OPD itu, termasuk pelayanan administrasi, kepegawaian, termasuk keuangan dan pengawasan di inspektorat. Itu semua ada di bawah keasistenan 3 sebagai koordinatornya. Gitu. Apakah ini Pak sejalan dengan visi misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Bulamongondo Selatan, Bapak Haji Iskandar Kamaru SPT dan Bapak Dedi Abdul Hamid? Saya pikir kalau visi misi pasti sejalan. Ya. Di visi misi khususnya pada visi yang keempat tentang tata kelola pemerintahan, nah itu terkait dengan tata kelola pemerintahan pasti ada kaitannya dengan keasistenan 3. Kemudian pada program yang ada 11 program prioritas ya, itu di program yang ke-10 itu juga terkait dengan tupoksinya keasistenan 3. Ya, berarti di visi misi Bapak Bupati Wakil Bupati itu ada divisinya ada 6. Itu di poin 4 ya? Iya, di poin 4. Dan di 11 program prioritas di poin 10. Poin 10. Terkait dengan tata kelola pemerintahan Pak. Pak As, ini kira-kira sudah berapa lama menjabat Pak sebagai asisten 3? Mungkin bisa berbagi dengan kami. Saya di asisten 3 ini sejak 2018. 2018 Pak ya? 2018 dilantik, masih pelaksana tugas, kemudian didefinitifkan pada tahun 2019 ya kalau saya tidak salah ingat. Jadi 2019 kurang lebih hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun Pak. Sampai hari ini. Apakah ada tantangan dan rintangan Pak dalam menjalani tugas Bapak sebagai asisten 3, khususnya ya di tupoksi Bapak? Iya. Kalau tantangan dan rintangan pastilah. Setiap pekerjaan dimanapun pasti ada tantangannya. Tidak hanya ASN ya? Iya, tidak hanya ASN. Pasti ada tantangannya, ada rintangannya. Tapi bagi saya tantangan ini justru ini yang kemudian sering memotivasi kita untuk terus mengembangkan potensi. Karena kalau kita kendor dengan tantangannya, pasti apa yang kita cita-citakan, apa yang kita ingin mengabdi ke masyarakat, kalau sudah terhalang dengan tantangan ini pasti tidak akan tercapai itu. Ini Pak, saya ingin menyentil satu tugas Bapak mungkin, karena asisten 3 itu salah satunya membidangi, membawahi juga tidak hanya administrasi umum tapi ada keuangan juga. Iya. Dan saya ketahui Bapak juga pernah menjadi ketua TAPD di 2018 Pak ya? Iya. Dan sekarang anggota TAPD Bulamongondo Selatan. Nah, bagaimana Pak melihat anggaran Kabupaten Bulamongondo Selatan di 2020 nih? Di mana sekarang ini masih situasi pandemi seperti ini? Jadi terkait dengan anggaran ini memang
bukan cuma di Bolsel ya. Ya. Saya pikir hampir seluruh negeri ini karena dilanda oleh COVID-19. Ya masing-masing daerah ini termasuk negara kita masih konsen pada pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi. Ya. Khusus untuk Bolsel anggarannya kalau kita bandingkan dengan tahun ini ya untuk tahun itu kalau kita sandingkan di APB ini ya memang itu kita berkurang di 70 lebih lah di 2022 Pak. Jadi memang tapi itu program prioritas bupati seperti pemberian seragam kepada siswa yang kurang mampu, kemudian untuk BPJS tenaga kesehatan. Ya, untuk BPJS ya. Kesehatan kepada masyarakat ya. Itu tetap jalan. Tidak dikurangi. Jadi tidak itu clear dulu, tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi. Sekalipun memang anggaran kita ini agak berkurang. Bisa dikatakan ini memang sangat berkurang, tapi program prioritas bupati itu tetap jalan. Tetap jalan. Ya. Karena itu merupakan suatu perwujudan dari janji kampanye Bapak Bupati. Benar. Ya. Pak Rikson, ini ada program pelayanan administrasi dengan berbasis aplikasi dan IT yang coba hari ini dikembangkan di Belambangan Selatan. Kira-kira apa itu Pak As? Mungkin masyarakat pengen tahu juga. Oh iya. Sahabat podcast Waranato. Jadi ini sekarang saya sedang mengikuti pendidikan diklat PKN 2. Ya. Diklat PKN 2. Pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Tingkat 2 ya. Di Samarinda. Nah sekarang kita lagi mengembangkan itu, kita diminta untuk ada inovasi lah terkait dengan diklat ini. Nah saya sebagai peserta, saya itu tertarik dengan ingin mengembangkan aplikasi yang mempermudah pekerjaan kita di bidang administrasi. Ya. Apa yang latar belakangnya itu Pak, dibuat aplikasi ini Pak? Ya yang pertama kan kita semua tahu lah, kemarin kita baru dilanda COVID-19. Ya. Nah pada saat COVID ini, itu pelayanan administrasi ini agak terganggu karena misalnya saya harus menemui pimpinan, sekda misalnya atau wakil bupati atau itu agak jaga jarak karena termasuk itu banyak pimpinan lembaga, perangkat daerah kita yang kena COVID kemarin. Sehingga memang pelayanan administrasi agak terhambat. Ya. Jadi ini tentu berujung kepada kinerja. Pelayanan terhambat. Ya, hasil pelayanan kan sedikit berkurang. Nah, ini oleh saya sebagai peserta PKN saya melihat ini sebenarnya adalah bukan hambatan. Ini justru ini peluang. Kita menciptakan aplikasi yang bisa mempermudah sekalipun kita tidak harus bertatapan muka langsung dengan orang yang kita tuju. Kita kembangkan aplikasi ini dan aplikasi ini saya beri nama Siledis. Siledis ya? Iya. Kenapa namanya Siledis? Ya kan sistem elektronik administrasi. Oh, sistem elektronik administrasi. Ya. Jadi untuk pelayanan administrasi, untuk disposisi surat, untuk para koordinasi kita tidak harus berhadapan langsung dengan yang bersangkutan. Tinggal menggunakan aplikasi by smartphone. Dan secara aturan apakah itu sudah didukung mungkin dengan Perbub, peraturan bupati? Iya, jadi untuk ini pelaksanaan kita dukung dengan Perbub. Ada Perbub 75 tahun 2021 ini untuk mendukung aplikasi ini. Bisa mungkin Pak dikasih contoh salah satunya dari aplikasi ini mungkin salah satu cara kinerjanya. Ya, jadi baik untuk aplikasi ini kan biasanya untuk disposisi misalnya para koordinasi. Kita harus bawa map, kertas dan lain sebagainya untuk menghadap pimpinan, meminta para koordinasi. Nah sekarang ketika misalnya ada surat yang kita ajukan, kita tinggal masukkan entrikan aja di aplikasi ini. Nanti di aplikasi ini notifikasinya masuk ke pejabat yang dituju, siapa yang akan memberikan para koordinasi. Pejabat yang dituju itu dia melakukan parap di sini di smartphone. Nah setelah itu parap terakhir. Nanti hasilnya setelah para koordinasi selesai, ini akan di print out dan ditandatangani oleh pimpinan. Jadi para koordinasinya tidak harus cari kadisnya, cari asistennya, cari sekdanya. Sehingga memang ini anytime. Dimanapun kita berada kita bisa melakukan koordinasi melalui aplikasi. Melalui aplikasi ini. Luar biasa itu Pak Kadis ya. Pak As. Ini Pak
saya tertarik dengan namanya ini si ladies. Si ladies ini kan Pak, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia si gadis. Iya. Kenapa harus namanya si ladies Pak? Mungkin tidak ada nama lain. Mungkin secara konotasi itu agak. Iya itu. Memang ketika mendengar nama ini ladies ini kan Bung Andika juga ketika saya sebutkan ladies kan pasti imajinasinya jalan ke sana kemari. Nah, justru ini saya buat semenarik ini supaya ketika orang bertanya suratnya sudah di mana? Sudah, enggak usah tanya suratnya nanti yang ngurus si ladies aja yang ngurus. Masuk itu barang pas. Ladies aja yang ngurus suratnya. Nah, gitu. Jadi ketika ada yang datang ke Bolsel, bahkan saya usulkan ke Pak Sekda kemarin kan kita sementara bangun kantor di atas kantor Bupati. Nah itu nanti ada satu ruangan yang saya beri nama ladies room. Ya, jadi tempat elektronik administrasi maksudnya bukan ladies yang dalam pemahaman yang lain-lain. Ini memang sengaja saya buat seperti itu supaya memang kita itu menggiring opini dari tapi kan bukan ladies yang ini. Dari tulisannya ada beda. Tulisannya aja ke hal yang positif ya. Hal yang positif. Jadi kita menggiring pemikiran itu ke. Saya pengen tahu Pak, mungkin di awal waktu mungkin pemaparan ya di antara OPD dan mungkin ke Bupati. Tanggapannya gimana Pak waktu ketika Bapak ini melakukan pemaparan terkait saya ini? Kemarin bahkan saya saya minta persetujuan mentor dari Pak Bupati. Oh, Bupati sebagai mentor Pak. Iya, Pak Bupati juga agak kenapa diberi nama si ladies? Nah, justru saya bilang ini brand ya. Ini brand. Ini kan nanti kita akan jual ini. Ya. Gitu. Nah, kalau brandnya bagus, ya pasti orang akan tertarik. Apa sih si ladies ini? Nah nanti mereka datang, ada yang bertanya, nanti kita akan paparkan bagaimana keunggulan si ladies ini sebenarnya. Ini sangat membantu karena itu kita mempersingkat jarak, waktu, kemudian paperless, kita mengurangi kertas-kertas juga. Kan kita berarti efisien dan efektif Pak. Efisien penggunaannya ini, sangat efektif. Timbul pertanyaan Pak, apakah ruang lingkup sasaran aplikasi ini secara keseluruhan atau hanya mungkin di lingkup Setda Bolsel saja? Oh iya. Jadi ini karena kita bikin tahapan. Jadi ada tahap jangka pendek, jangka menengah, kemudian jangka panjangnya. Nah untuk jangka pendek ini kita sudah implementasikan masih di lingkup sekretariat daerah. Sekretariat daerah. Nanti setelah itu jangka menengahnya kita kembangkan di seluruh OPD. Ya. Berikutnya lagi untuk seluruh Bolsel kita menggunakan aplikasi. Mungkin bisa sampai ke kecamatan dan sampai ke kecamatan sampai ke desa. Ya. Itu kita akan menggunakan aplikasi si ladies ini. Jadi kalau ini berhasil Pak As, ini visi ke-6 yang Ya saya pikir ini akan mendukung akan mendukung tentunya visi Bapak Bupati misi keempat dari Pak Bupati ini. Misi keempat ya. Program ke-10 peningkatan inovasi yang berbasis teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rikson Pakutungan SPD MPD, peserta PKN 2 Puslatbang KDOD LAN Samarinda Angkatan ke-21 tahun 2021 NDH B50. Sebagai project leader, saya membangun proyek perubahan sistem tata naskah dinas berbasis elektronik dengan judul Sistem Elektronik Administrasi di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan atau yang lebih dikenal dengan Siledis Bolsel. Hal yang memotivasi saya melakukan proyek perubahan ini awalnya adalah adanya proses pelayanan administrasi yang terhambat di masa pandemi karena kondisi COVID yang mengharuskan beberapa pejabat atau ASN bekerja WFH. Sehingga pelayanan administrasi tidak maksimal. Sebagai reformer, saya melihat ini adalah sebuah peluang di era 4.0. Perkembangan teknologi ini mengharuskan kita untuk memikirkan kembali sistem pemerintahan yang baru, menata sistem administrasi pemerintahan yang lebih baik, melakukan transformasi paradigma tradisional menuju paradigma e-government yang lebih modern, efektif, efisien, dan profesional. Selain itu juga untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan di bawah kepemimpinan Bapak Haji Iskandar Kamaru SPT dan Bapak Dedi Abdul Hamid
di mana pada misi keempat yaitu meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi, informasi, dan inovasi melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Beberapa fitur aplikasi Sistem Elektronik Administrasi atau SILEDIS Pemkab Bolaang Mondo Selatan yaitu fitur pengaturan kodifikasi surat, pengaturan detail jabatan, pengaturan pengguna atau user aplikasi, dalam hal ini pejabat pemerintah, fitur pengaturan administrator, fitur surat masuk, surat keluar, disposisi surat, paraf koordinasi persetujuan dan pengajuan naskah dinas, tracking perjalanan disposisi, tracking perjalanan pengajuan naskah dinas, pencarian surat, fitur laporan, fitur forum diskusi, dan fitur sistem notifikasi. Untuk alur mekanisme penggunaan aplikasi SILEDIS, terdapat 2 alur, yaitu yang pertama, alur surat masuk dan disposisi, dan yang kedua, alur paraf koordinasi dan surat keluar. Mekanismenya dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, surat masuk dan disposisi. Proses disposisi bisa dilakukan pada aplikasi SILEDIS dan pimpinan dapat mengetahui posisi surat sampai dengan tindak lanjut sesuai catatan yang telah diinputkan oleh pejabat yang memberikan disposisi pada surat tersebut. Prosesnya berawal dari surat yang masuk ke pemerintah daerah, diterima oleh bagian tata usaha atau admin, kemudian oleh petugas tata usaha, surat tersebut di-scan dan dientrikan oleh operator administrator sistem ke dalam aplikasi SILEDIS untuk didisposisi secara elektronik kepada penerima atau tujuan surat. Semoga kehadiran SILEDIS dapat mewujudkan pelayanan administrasi yang lebih baik, efektif, efisien, modern, dan menjadi cikal bakal e-government di Kabupaten Bolaang Mondo Selatan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau beragam, bersatu setia untuk daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Iskandar Kamar SPT, Bupati Bolaang Mondo Selatan. Saya Dedi Abdul Hamid, Wakil Bupati Bolaang Mondo Selatan. Saya Insinyur Arifin Olii, Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mondo Selatan. Saya Marsansius Arfan Ohi, SSTP MAP, Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mondo Selatan. Saya Aldi Setiawan Gobel, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mondo Selatan. Mendukung proyek perubahan yang dilakukan oleh peserta PKN 2, Bapak Rikson Pakutungan, MPD, yang berjudul Sistem Elektronik Administrasi di Bolaang Mondo Selatan atau lebih dikenal dengan SILEDIS Bolsel. Harapan saya, proyek perubahan ini dapat meningkatkan pelayanan administrasi di Bolaang Mondo Selatan. Nah, saya berharap proyek perubahan ini akan menjadi cikal bakal penerapan e-government di Kabupaten Bolaang Mondo Selatan. Ini menjadi motivasi bagi kita semua dan menjadi momentum dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat secara elektronik. Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah di daerah lain ini menggunakan hal yang sama Pak untuk pengembangan aplikasi ini atau hanya kita di Bolsel? Setahu Bapak ya? Setahu saya karena ini kan kita dituntut ada perpres yang
mengatur ini, Perpres nomor 81 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, itu kita diarahkan untuk menggunakan elektronik administrasi ini. Nah, beberapa daerah mungkin sudah mengembangkan ini, bahkan kemarin saya ada informasi di Kemenkumham ya, itu ada yang namanya Sumaker, sistem surat masuk dan keluar. Sistem surat masuk dan keluar. Tapi kita di Bolsel ini kita kembangkan sampai itu disposisi suratnya, tracking surat, tracking disposisi. Jadi kita bisa ketahui di mana mandeknya surat ini. Ada sudah di mana surat ini. Kita bisa tracking berapa surat yang masuk per minggu, berapa surat yang keluar per minggu. Itu kita bisa lihat semua melalui aplikasi ini. Bagus tentu kalau berhasil ya. Nah, ke depan nanti bahkan saya dan teman-teman tim, ketua timnya saya ambil dari Kadis Kominfo. Oh ya, Kadis Kominfo Aldi ya. Itu ke depan kita akan kembangkan ini sampai di e-signatur, tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik. Jadi surat yang keluar pun sudah tidak lagi bawa kertas. Bawa kertas paper lagi ya. Ya, jadi kita ini udah zaman ini tuntutan dan memang kita harus menyesuaikan era ini. digitalisasi. Era digitalisasi. Kita harus menyesuaikan. Mau tidak mau harus menyesuaikan. Harus menyesuaikan. Ya. Berbicara proyek ini tentu berbicara anggaran, Pak, terkait dengan aplikasi ini yang berbasis teknologi IT. Ya. Nah, apakah ini tergolong mahal, Pak? Atau dan sepadan nggak dengan output yang dihasilkan nanti, Pak? Saya pikir kalau dari sisi manfaat ya, dari sisi output nanti, outcome-nya nanti, ini justru sangat murah ini. Yeah. Ini sangat murah karena ini juga dikembangkan oleh potensi lokal, anak-anak daerah yang memang memiliki kreativitas, kreativitas, memiliki potensi. Mereka mengembangkan ini. Jadi untuk dari segi biaya saya pikir tidak mahal-mahal amat juga sih. Nanti di pengembangan nanti kan pasti ada anggarannya. Ya. Tapi tidak mahal-mahal, masih sangat terjangkau. Masih sangat terjangkau ya. Nah, Bapak tadi mengatakan akan mengikuti apa namanya, Pak? PKN. Pelatihan Kepemimpinan Nasional. Tingkat itu 2. Samarinda, Pak. Saya ikut sudah dari bulan Juli ya. Iya. Sampai insya Allah hari Kamis tanggal 4 bulan depan itu ujiannya di Samarinda. Di Samarinda ya. Jadi besok saya harus berangkat. Oh, jadi besok berangkat Pak, ke Samarinda ya. Harus berangkat ke Samarinda. Oh ya, luar biasa, Pak. Nah, ini mungkin saya menyentil sedikit, Pak, agak di luar perbincangan kita, ini terkait dengan perjalanan karir Bapak. Iya. Setahu saya Bapak kalau tidak salah alumni Gorontalo, Pak ya. Iya, saya alumni Gorontalo. Alumni Gorontalo, seorang pendidik, Pak. Iya. Guru. Bisa diceritakan ke kita, Pak, jejak perjalanan karir Bapak sampai hari ini menjabat sebagai asisten 3. Itu luar biasa. Jadi memang benar, saya basicnya pendidik. Ya. Saya basic pendidikannya guru, ya, ditempatkan pertama di daerah yang sangat jauh terpencil di Bolsel ini. Di desa mana, Pak, kalau bisa di? Saya di Kecamatan Pinolosian Timur di SMP Dayo dulu. SMP Dayo ya. Fasilitasnya belum seperti ini. Saya mengatakan bahwa itu negeri dongeng yang hampir tidak ada dalam peta. Ya. Tapi justru saya nikmati. Kemudian sebagai ASN harus menerima segala macam risiko dipindah. Saya ikuti aja itu alurnya. Terakhir saya pindah ke SMA waktu itu karena SMA masih di bawah kewenangan kabupaten. Setelah di SMA saya ikut studi lagi. Saya ambil S2 ya? di Gorontalo. Nah, setelah balik oleh Pak Bupati, Pak Herson Mayulu, saya ditarik kerja karena saya S2-nya lingkungan ya. Ya, saya S2-nya lingkungan, makanya saya ditarik di BLH, di Badan Lingkungan Hidup kemarin. Ya. Dari sana kemudian ditarik di DPR sebagai kabag risalah di sana kurang lebih 2 tahun. Kemudian di Tata Usaha Pimpinan melayani Bupati 1 tahun lebih. Kemudian ke Dinas Pendidikan dan terakhir saya di sini di asisten administrasi umum. Ya. Dan setahu saya juga Bapak menjabat sebagai MD Kahmi ya, Bolsel ya hari ini ya. Kemarin saya di MD Kahmi di Bolsel. Sekarang saya masuk di pengurus wilayah. Pengurus wilayah ya. Kahmi Sulut. Sulut ya. Sulut luar biasa, Pak. Closing statement, Pak. Ya. Dari perbincangan kita kali ini terkait dengan
Khususnya Siledis itu Pak, Oh ya. aplikasi ini yang berbasis teknologi. Baik, jadi saya memang sengaja mengembangkan aplikasi ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Nah, kalau kemarin banyak rekomendasi, banyak surat yang terbengkalai, yang justru hilang karena disposisinya lambat, karena harus menunggu pimpinan yang berdisposisi. Nah, sekarang dengan adanya aplikasi Siledis ini kita tidak menunggu lama lagi. Ya, dalam waktu yang singkat, karena di aplikasi dan bisa dipantau. Ya, di mana saja kita berada. Ya, selama masih ada internet signal, kita bisa mendisposisi, kemudian bisa menindaklanjuti hasil disposisi yang diberikan oleh pimpinan melalui aplikasi Siledis. Ya. Luar biasa Pak. Ini saya melihat dengan jejak karir Bapak sampai hari ini, tentu ini termasuk masih tergolong muda Pak sebagai asisten 3, dan saya berdoa berharap mungkin Bapak ke depan bisa menjadi puncak tertinggi dari ASN, yaitu sekretaris daerah Bola Mongondo Selatan. Ya. Saya berdoa Pak, insya Allah Bapak ke depan. Doa sah itu Pak ya, sah. Ya, itu doa Bapak, dan saya masih harus menambah ilmu. Ilmu saya belum sampai di situ Pak. Nah, itu sah Pak, karena Bapak sebagai putra daerah, kita sah saja melihat potensi itu, dan itu Bapak salah satu putra daerah yang berpotensi untuk jabatan itu. Ya, sahabat podcast Suara NATO. Itulah tadi perbincangan saya dengan Pak Asisten 3, Bapak Rikson Paputungan SPD MPD, ya, di mana beliau membawahi administrasi umum ya dan beberapa OPD. Terima kasih Pak Rikson sudah menjelaskan terkait dengan tadi ada aplikasi baru ya, yang berbasis IT, yang dimana ini linear dengan visi misi dari Bapak Bupati Haji Iskandar Kamaru dan Dedi Abdul Hamid, di mana Bolsel ke depan insya Allah dengan adanya aplikasi ini bisa mempermudah pelayanan. Tentunya implikasinya sampai ke masyarakat. Iya, betul. Nah, sahabat podcast Suara NATO, cukup sekian hari ini. Saya Andrika Hasan bersama Bapak Rikson Paputungan SPD MPD undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.